Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 1 SD semester 1, pelajaran pertama kasih sayang. Subpembelajaran pertama, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi, peserta didik dapat 1. Menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Menyebutkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Menunjukkan sikap kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Membiasakan sikap kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mencontohkan kepada umatnya untuk selalu saling menyayangi kepada siapapun. Pertama, kasih sayang kepada sesama manusia. Contohnya, pertama, ketika sedang bermain, ada teman yang tidak ikut bermain. Sikap kita mengajaknya bermain bersama. Tidak boleh kita pilih-pilih teman atau membeda-bedakan teman untuk bermain. Jika ada teman kita yang tidak ikut bermain, kita ajak bersama bermain. Ini artinya kamu telah menerapkan kasih sayang kepada sesama manusia. Contoh kedua, jika ada teman kita yang ditimpa musibah, seperti jatuh dari kendaraan, sikap kita harus menolongnya, seperti digambar. Jika kamu berbuat seperti ini, berarti kamu telah menerapkan kasih sayang kepada sesama manusia. Contoh yang ketiga, kasih sayang kepada sesama manusia. Jika ada teman kita yang sakit, sikap kita harus menjenguknya. Contoh yang keempat, kasih sayang kepada sesama manusia itu, sesama teman di sekolah, kita tidak boleh berkelahi dan tidak boleh jahat sama teman. Kedua, kasih sayang kepada binatang. Contohnya, kita harus menyayangi binatang atau hewan, karena binatang atau hewan itu adalah makhluk Allah juga. Kedua, binatang yang berbahaya atau merugikan manusia boleh dibunuh, seperti tikus, kecoa, dan yang lainnya, yang sifatnya merugikan manusia atau berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia. Boleh dibunuh.
Ketiga, kasih sayang kepada lingkungan. Contohnya, menjaga kebersihan sungai. Coba perhatikan sungai. Kalau bersih, indah dipandang. Bagus pemandangannya, airnya jernih dan bersih. Perbuatan yang dilarang. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Jika kita buang sampah sembarangan di sungai, maka sungai akan tercemar. Maka airnya akan kuning dan mengeluarkan bau, tidak segar lagi. Jadi tidak boleh kita membuang sampah ke sungai. Ini kasih sayang kepada lingkungan. Contoh yang ketiga, kasih sayang kepada lingkungan itu yaitu menjaga aneka macam tumbuhan di hutan agar tetap subur. Kalau subur, maka hewan-hewan yang di dalamnya pun akan tumbuh subur dan juga akan menghasilkan untuk kebutuhan kita. Perbuatan yang dilarang, tidak boleh merusak hutan seperti menebang pohon secara sembarangan. Hutan akan jadi gundul. Kalau hutan jadi gundul, maka akan terjadi banjir gelodo yang akibatnya merusak lingkungan, merusak rumah penduduk dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan mencontohkan kepada umatnya untuk selalu saling menyayangi kepada siapapun, baik kepada sesama manusia, kepada binatang, dan kepada lingkungan. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan dan mencontohkan kasih sayang kepada umatnya. Suatu ketika, di saat hari raya Idul Fitri tiba, anak-anak itu bergembira. Ketika Rasulullah pulang, ada seorang anak menangis. Maka Rasulullah berkata, "Wahai anakku, janganlah menangis. Aku akan membahagiakanmu." Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada umatnya, terutama kepada anak-anak yatim atau yatim piatu. Oleh karena itu, karena Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya, maka kita pun harus menyayangi Nabi Muhammad. Caranya, kita selalu gemar mengucapkan selawat kepadanya seperti selawat Badar. Nah, coba kita baca selawat Badar. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Coba sama-sama. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Nah, inilah salah satu contoh kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW karena dia telah menyayangi kita, maka kita pun harus menyayanginya dengan menyebut, memperbanyak, membaca sholawat kepadanya. Salah satunya membaca sholawat Badar. Apa artinya? Rahmat dan keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad,
rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas hari ini adalah pertama, salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. 2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan beri tanda checklist di kolom iya atau tidak. Ketiga, kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. Nomor 1, aku membaca selawat Nabi. Jawaban kamu, silakan beri checklist di kolom iya atau tidak. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW teladanku. Beri checklist, iya atau tidak. Ketiga, aku selalu berbagi makanan dengan temanku. Beri checklist di kolom iya atau tidak. Kelima, aku selalu menolong teman. Beri checklist di kolom iya atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, agar selalu mencintai Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad telah mencintai dan mengasihi kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepadanya, terutama sholawat badar. Kemudian menyayangi sesama manusia dan alam lingkungan. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.